pertanyaan pertama, mengapa jalur independen? Pak Hendarji dulu deh. Karena yang pertama saya belum pernah terjun di partai politik. Kalau saya masuk ke partai politik mungkin mereka merasa asing dengan saya. Yang kedua, jabatan itu kan amanah. Oleh karena itu saya harus dekat dengan rakyat. Untuk itu saya mencoba melakukan pendekatan pada masyarakat lapis bawah. Sehingga selama ini saya terus turun ke bawah untuk melakukan pendekatan. Apakah kira-kira rakyat memang mempercayai saya? Kalau rakyat memang mempercayai saya, maka saya berniat untuk maju. Baik, Mas Faisal. Dari dua alasan itulah saya. Dua alasan itu ya. Mas Faisal sendiri gimana? Mencoba menerobos sirkulasi politik yang tertutup. Jadi sumpek. Kalau sumpek yang keluar 4L, lo lagi. Jadi rakyat nggak punya pilihan. Dan saya menyediakan diri untuk menjadi pilihan rakyat. Jadi ada alternatif buat rakyat. Ya, ada alternatif. Dan mengurangi kerangkeng dari partai. Jadi partai ini perlu kita ketuk hatinya supaya praktek politik di kita tuh lebih bermartabat lah. Baik, nanti kita bahas lebih detail soal itu. Mas Ahok. Ya, saya kira pasca reformasi yang paling pengalaman ikut pilkada itu saya. 2005 saya ikut pilkada jadi bupati dengan partai politik yang kecil. Lalu 2007 saya ikut pemilihan gubernur dengan 13 partai kumpulin. Lalu 2008 saya itu balon gub di Sumut. Saya tahu persis bagaimana partai-partai itu merekrut calon. Jadi ini ada trauma atau bagaimana? Bukan trauma. Bukan trauma. Nah, saya mulai melihat justru mahal sekali dengan partai. Nah, dia juga terlalu sewenang-wenang kadang-kadang. Nah, Jakarta sangat menarik. Kalau saya bisa dapatkan 500.000 KTP pendukung tanpa saya bayar. Nah, saya malah menyediakan studi buku ini. Mereka jalankan sendiri. Dia tanda tangan, kasih KTP. Saya kasih nomor handphone saya. Kalau ini bisa saya kumpul 500.000 tanpa bayar. Saya telah mendapat sebetulnya pemilu 2009 punya suara hampir 15%. Nah, berarti ini... Jadi ini satu terobosan untuk politik Indonesia. Orang mengatakan paling mahal jadi gubernur DKI. Saya katakan jadi gubernur DKI 10 miliar kemahalan. Kalau betul-betul calonnya itu punya karakter. Ya. Nah, ini teori mau kita buktikan di DKI ini bahwa rakyat itu memilih karakter teruji, bukan memilih ngomong kosong. Ya, Bang, bukan memilih partai. Maka ini sangat menarik untuk tes ujian Mas ini. Faisal dan Pak Hendarji sepakat soal itu? Yang disampaikan Mas Ahok, bahwa ini memang benar-benar sebetulnya sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Oh, sangat mungkin karena ada kecenderungan partai sedang mengalami kemerosotan kepercayaan dari rakyat kan. Dan saya tidak anti partai, tapi mencoba untuk membawa keseimbangan pasar partai politik ke arah keseimbangan yang lebih tinggi, nggak semakin lama semakin merosot. Sama sekali tidak berusaha untuk menuju atau melobi partai. Oh, justru saya ingin menguji hipotesis yang kebalikan dari partai. Kalau partai main duit, kita tidak main duit. Okay. Kalau partai bagi-bagi sembako, kita tidak bagi sembako. Jadi kita ingin proses langsung ke masyarakat dan partai pakai uang pendaftaran. Kita enggak. Jadi kita tidak ada beban. Baik. Pak Hendarji? Kalau saya independen, saya tidak anti partai. Oleh karena itu saya berusaha mencari wakil nanti dari partai politik agar di masyarakat saya kuat, di pemerintahan juga kuat. Bagaimanapun juga partai politik tetap harus digandeng. Jadi akan tetap meminta dukungan sampai dengan batas tertentu ya sebagai wakil dari partai politik. Bang Yos, Mas Faisal Basri mengatakan juga ini ada kerangkeng dari partai politik dan memang biayanya mahal kata Mas Ahok. Menurut Bang Yos saya ingin tahu pendapat. Saya setuju. Jadi tidak ada kendaraan politik yang gratis, gitu kan? Dan karena banyak peminatnya, maka seperti juga Harga dinaikkan. apa namanya ya? Jadi makin persaingan makin banyak, makin mahal harganya kan begitu. Dan untuk jumlah partai atau jumlah kursi yang 95 itu ya, maksimal mungkin 4, tapi perkiraan saya hanya 3 calon yang menggunakan kendaraan politik. Partai. Ya. Artinya apa? Selebihnya yang berminat sudah tidak ada partai lagi juga. Alasan itu juga bisa dipakai di samping alasan-alasan yang diutarakan beliau-beliau kan alasan habis kendaraan politiknya mau apa lagi? Hanya jalur independen yang memungkinkan, bisa seperti itu. Ya. Jadi ini bukan karena memang, karena kita lihat yang mau maju kan banyak sekali sebetulnya kalau di bursa.
pasti Anda semua juga tahu yang independen terutama banyak. Independen ada selain 3 narasumber ini juga ada nama-nama lain kan Bang Yos ya. Nah, ini bagaimana nanti caranya partai sendiri kan pasti juga punya kandidat dan biasanya mereka punya kekuatan tertentu kalau mereka didukung oleh partai. Anda tidak khawatir bahwa nanti Anda akan kedodoran melawan kandidat dari partai politik, Mas Ahok? Pengalaman saya dulu waktu jadi bupati itu, sebenarnya rakyat itu betul-betul sangat cerdas. Elit kita yang terlalu naif, menganggap rakyat itu bego. Sebetulnya kalau begitu kita punya karakter teruji, nggak ada baju kaos, saya nggak pernah calon bupati gubernur kasih baju kaos, kasih sembako. Modal saya cuma kartu nama, saya bilang Anda nggak butuh beras 2 kilo, yang Anda butuhkan itu nomor handphone saya. Ketika saya berkuasa, saya bisa bantu Anda. Makanya saya bilang ini teorinya Presiden Amerika Abraham Lincoln. Kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan rakyat mengerti teori itu. Jadi kalau Anda tidak pernah punya kekuasaan, dia bilang, sudahlah, lu jadi sama aja. Sekarang aja ngomong, pinter. Begitu jadi, sama lupa sama kita katanya. Yang berubah nasib cuma kamu kan. Makanya rakyat sangat cerdas. Nah saya buktikan, waktu saya calon gubernur, kalau saya tidak dicurangin, saya sudah gubernur Bangka Belitung. Nah ini sengaja saya tidak mau calon lagi, kenapa? Bagi saya, kalau saya jadi gubernur Bangka Belitung, orang kan mengatakan bahwa itu memang porsinya si Ahok. Tapi kalau di DKI, kita ngomong besar tentang 4 pilar kebangsaan. Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ketika saya bisa jadi gubernur di DKI, karena karakter saya teruji, itu berarti betul bukan wacana. Anda mengatakan kalau tidak dicurangi. Bicara soal kecurangan itu kan hampir selalu terjadi di pemilu kada. Apalagi kalau misalnya Anda dari jalur independen ini pertama kali di DKI. Berhadapan dengan kandidat-kandidat yang didukung partai politik besar misalnya. Mas Faisal, Anda tidak khawatir akan kecurangan seperti itu? Kecurangan itu bisa saja, tapi kan ini sudah alam terbuka. Kalau kecurangan sedikit-sedikit mungkin, tapi kecurangan yang masif pasti ketahuan. Jadi rakyat itu sudah matanya sudah terbuka semua, tapi kita juga positive thinking lah. Jadi kita memandang aturan sudah ada, KPUD ada Panwas, dan kita juga ada saksi-saksi, gitu ya. Kita juga punya jaringan dan kita ingin mengamankan semua bagi pemilu kada yang kredibel dan akuntabel. Ya. Pak Hendarji, kita sebentar lagi harus break, tapi saya ingin dengar pendapat Anda juga soal ini. Bagaimana? Karena kan pasti dibutuhkan kesiapan yang luar biasa. Selain dukungan, masih ada deretan tantangan lain kan, pengawasan, kemudian, dan itu kan tetap saja biaya. Kecurangan yang terjadi juga. Oleh karena itu saya mempersiapkan saksi itu sejak sekarang ini. Sekarang saya sudah mempersiapkan sampai mencapai kurang lebih 30.000 untuk menjadi saksi nantinya. Mereka-mereka inilah yang akan mengawasi kecurangan-kecurangan itu. Ya, baik. Dan pemirsa, kami harap Anda terus bersama kami. Juga Anda bisa menghubungi kami melalui saluran telepon untuk menyampaikan pertanyaan Anda langsung ke narasumber yang hadir di studio. Nanti nomor teleponnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Saya harap Anda tetap bersama kami menuju Jakarta 1. Segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Yasmin Resort and Conference Hotel, tempat yang pas untuk melarikan diri dari kepikukan kota besar. Berlibur bersama keluarga sambil menikmati layanan kelas dunia. Yasmin Resort and Conference Hotel, luxury in serenity. Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan.
JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Kami hadir 4,5 jam non-stop di Ada Apa Berita, hanya di JAK TV, My City, My TV. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, di Menuju Jakarta 1 inilah Anda akan dapat kesempatan untuk ikut mengawal proses pemilu kada DKI Jakarta yang akan berlangsung tahun depan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, di sini juga sudah hadir para mahasiswa. Saya mau sapa dulu adik-adik mahasiswa dari UHAMKA, selamat datang. Dan juga di depan ini ada pihak KPUD DKI Jakarta, Mas Jamaluddin Hashim. Mas, kita akan bicara soal kandidat independen nih. Sekarang detail, saya ingin tahu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan, kan ada kaitan dengan jadwal, persyaratan yang harus dipenuhi oleh antara lain mereka bertiga inilah narasumber yang sudah hadir. Bisa dijelaskan tidak, Mas? Iya, untuk calon independen atau kalau kita bahasa dalam undang-undang calon perseorangan ya, itu ditetapkan untuk menyerahkan dukungan sebulan sebelum hari pendaftaran. Ya. Jadi pendaftaran secara semua calon dari jalur politik dan perseorangan itu tanggal 13 Maret sampai 19 Maret. Ya. Nah, untuk khusus di jalur perseorangan, mereka sudah harus menyerahkan dukungan karena akan diverifikasi sebulan sebelumnya, yaitu tanggal 8 Februari sampai 12 Februari. 12 Februari paling lambat. Paling lambat. Itu 12 Februari sudah sampai pukul 00 kita akan tutup. Tutup. Kemudian setelah itu akan kita bawa ke PPS, kemudian akan diverifikasi di tingkat PPS, baik administrasi maupun faktual. Setelah itu selama 14 hari, kemudian setelah dari PPS itu dibawa ke PPK untuk diverifikasi dan dibuatkan berita acara lagi, naik terus sampai KPU Kota dan KPU Provinsi, sampai kemudian nanti hari pendaftaran sebulan kemudian. Jadi pada saat tanggal 13 Maret masa pendaftaran semua bakal calon dari jalur perseorangan maupun dari partai politik, itu khusus perseorangan harus sudah membawa lampiran berita acara verifikasi dari PPS, PPK, KPU Kota dan KPU Provinsi. Jadi sebetulnya rumit juga ya persyaratannya untuk mereka yang maju calon independen itu. Jumlahnya berapa? Iya. 4% itu tepatnya berapa yang dihitung? 4%, kalau tadi Pak Yos sudah sebut 408, kita nanti diprotes Pak Yos, karena kalau satu orang saja buat calon independen itu berharga sekali. Jadi exactnya itu adalah 407.340. 407.340 itu berdasarkan data penduduk yang baru kita terima dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta, itu berjumlah 10.183.498. Jadi kita hitung persis seperti itu, tidak dikurangi. Berarti minimal jumlahnya seperti itu ya. Kalau lebih sudah lebih. Lolos. Sebaiknya lebih ya. Yeah. Baik. Saya kembali ke kandidat. Nah, Bang Yos, Anda sudah dengar sendiri kan? Yeah. Jadi sekarang kan pertanyaan besarnya adalah sudah sampai di mana nih mereka? Saya ingin tanya Bung Indarji ya. Jadi Februari semua dokumen harus diserahkan ke KPUD. Tinggal waktu 2 bulan. Sekarang ini kira-kira sudah berapa terkumpul dukungan untuk memenuhi persyaratan itu? Sekarang sudah sampai 300.000 dan kami akan bekerja terus non-stop Sabtu, Minggu, hari libur sampai nanti akhir Januari. Karena memang yang lama itu tiap orang itu harus tanda tangan sampai 3 kali dan itu tanda tangan basah semuanya. Ditulis rangkap 3, ini yang bikin lama Pak. Nah, ini 300.000 sudah berapa lama digalang nih Pak? Sudah 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Bung Basri? Udah berapa? 150.000. 150.000. Kita udah ada poskom juga Pak. Jadi Anda yakin pada Februari nanti sudah terkumpul 407, sekian itu? Berarti kan kurangnya kalau target kami 500, 350.000. Sekarang tinggal 53 hari lagi. Rata-rata sekarang dalam seminggu terakhir kami masuk 8.000 per hari. 8.000 kali 50, 400.000 mudah-mudahan tercapai.